Yang saya senang adalah supporter Indonesia sudah mulai dewasa, saudara-saudara. Salut, salut, salut. Tidak ada lagi sorakan, tidak ada lagi hinaan ketika lagu kebangsaan Malaysia diperdengarkan. Tidak ada lagi lemparan batu ke lapangan. Tidak ada, saudara-saudara. Ada segelintir pendukung Malaysia 5-6 orang juga santai aja mereka. Dan yang paling penting, pemain datang ke stadion itu menggunakan bis, bukan lagi menggunakan barakuda. Nah, ini halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata. Saudara-saudara, tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, dan tidak lebay. Baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini pertandingan terakhir grup A Piala AFF U23 sudah selesai. Indonesia dan Malaysia harus puas dengan skor imbang 0-0, seri 0-0 saudara-saudara. Walaupun seri saudara-saudara, ya seperti yang saya bilang sebelumnya kan, Indonesia cukup butuh seri saja. Gak usah terlalu emosional, gak usah terlalu ngoyo, gak usah terlalu ngotot. Main santai aja karena Anda hanya butuh seri. Sebaliknya Malaysia membutuhkan menang dengan skor yang lumayan saudara-saudara, sehingga ya beban ada di Malaysia walaupun Indonesia juga terbebani. Sama saya melihat, tetapi kan ya hasilnya 0-0. Indonesia mendominasi penguasaan bola, ball possession bisa sampai 60%. Kalau saya lihat 60, 70% bahkan sejak menit pertama mereka sudah menyerang, mendominasi permainan dengan sejumlah Malaysia lebih banyak bertahan, mencoba mengandalkan serangan balik. Kemudian di babak kedua Malaysia mencoba menyerang, tetapi memang kualitas permainan Indonesia lebih bagus. Dan Gerard van den Berg sendiri memang menginstruksikan pemain untuk menguasai bola, keep the ball. Nah, istilahnya menahan bola selama mungkin, menguasai bola selama mungkin, tidak buru-buru menyerang frontal, tidak, tetapi keep the ball, ball possession. Ya, terbuktikan itu statistiknya seperti itu, ball possession, kemudian mengontrol permainan. Karena ya memang kita ini hanya butuh seri. Ngapain? Lebih baik kita bermain santai, kemudian semua pemainnya aman, selamat, tidak ada yang cedera, tidak ada yang akumulasi kartu kuning, tidak ada yang sakit, sehingga nanti ketika pertandingan semifinal itu semuanya dalam kondisi yang sehat, semuanya bisa bermain. Itu jauh lebih penting daripada hanya gengsi-gengsian, dan itu terbukti di pertandingan melawan Malaysia kemarin. Ketika Indonesia hanya mampu bermain seri, tidak masalah. Yang penting kan lolos, saudara-saudara. Itu yang penting. Yang penting lolos, nanti di semifinal menang, di final juara, kayak begitu. Kemudian nanti di kualifikasi Piala Asia juga lolos. Nah, kayak begitu yang penting. Bukan dipikirkan hanya satu pertandingan saja, tetapi secara umum, holistik, kompetisi itu sendiri yang harus dipikirkan. I think that today it was a difficult game. I think they play really compact and defensive. I think it was difficult for us. And I think today we missed a player like Akan because he. First, tanya untuk semua pemain saya untuk malam ini memandangkan hasil yang semangat juang yang begitu tinggi untuk malam ini. Apatah lagi kita bertemu dengan Indonesia, pasukan tuan rumah, dengan kehadiran penyokong yang ramai sekali
player dapat observe tekanan, mengawal emosi. Lawan Malaysia ini memang Gerard Van den Broek terlihat sekali dia ya seperti pada pertandingan pertama lah, pertandingan pertama dan kedua melakukan rotasi ya, itu wajar lah saudara-saudara, wajar. Dia pasti ingin melihat kualitas pemainnya, kemudian dia juga ingin menguji taktik, strateginya seperti apa. Kemudian yang paling penting ya karena ini sebuah turnamen yang pertandingannya banyak ya pasti dia menjaga kebugaran pemain, karena harap diingat Indonesia di grup A ini bermain 3 kali, sementara Vietnam dan Thailand itu hanya main 2 kali. Jadi dan selisih jarak pertandingannya itu juga tidak panjang saudara-saudara. Jadi itu harus dipikirkan sebagai pelatih, pasti dia memikirkan itu. Pelatih yang baik, yang cerdik, yang cerdas itu dia akan berpikir holistik, bukan hanya sekedar ngurusin gengsinya supporter yang ingin melihat kemenangan lawan Malaysia, bukan. Panjang pikirannya panjang dan holistik, pasti itu. Pelatih kayak Gerard Van den Broek termasuk Sintayong, Patrick Kluivert pasti memikirkan aspek-aspek seperti itu, kecuali ya pelatih lokal kita lah. Pelatih lokal kita. Tetapi kalau pelatih luar negeri internasional itu begitu, Luis Mia kayak begitu saudara. Dan ya saya rasa hasil ini lumayan lah saudara, hasilnya cukup bagus. Rotasi dilakukan, Cahya Supriyadi kipernya tidak main di 2 pertandingan awal, sekarang dimainkan. Kemudian Ferrari kembali nggak main, Kadek Arel Priatnya main di situ. Kemudian si Buffon, Alvarezi Buffon main di kanan, walaupun kemudian di babak kedua masuk si Ahmad Maulana ya. Kemudian Kakang di situ, Robi Darwis di situ, Victor Detan juga main di sisi kanan menggantikan siapa ya berarti ya? Ya pokoknya itu Victor Detan. Kemudian Jens Schreven kembali masuk starting line up. Hoki Caraka baru main di babak kedua, walaupun Jens Schreven saya rasa ya grafiknya cenderung menurun ya. Ini menjawab juga pertanyaan ini menjawab juga bahwa ya ternyata memang dia pindah ke Indonesia, main di Liga Indonesia ya karena kualitas dia di Liga Belanda sana nggak terpakai. Terbukti kan dia hanya mencetak gol lawan Brunei Darussalam, tim sekolahan. Sementara ketika melawan Filipina dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian lawan Malaysia juga nggak bisa ngapa-ngapain. Saudara-saudara dapat peluang counter attack aja, langsung kena tackle pemain Malaysia, jatuh. Saudara, dari semua hal yang cukup menggembirakan saya, paling menggembirakan saya adalah terlihat sekali supporter Indonesia sudah mulai dewasa. Pertandingan kemarin itu disaksikan oleh sekitar 27.000 penonton. Ya lebih banyak dibanding waktu melawan Brunei yang hanya 2.500-an, hampir 3.000. Kemudian waktu melawan Filipina sekitar 8.000-an orang, sekarang 27.000 ya. Tidak banyak tapi tidak penuh tetapi banyak saudara-saudara, karena kapasitas stadion 80.000, tetapi kalau hadir 27.000 di level U23 ya menurut saya lumayan lah saudara-saudara. Dan dari 27.000 yang hadir itu terlihat sekali bahwa supporter Indonesia ini harus kita beli apresiasi, harus kita beli pujian. Itu tidak melakukan aksi anarkistis, tidak merusak, tidak melempari pemain-pemain Malaysia dengan batu, dengan botol minuman, dengan macam-macam, tidak, tetap
Ya ada hinaan, ejekan di lapangan itu biasa. Supporter teriak-teriak dengan lagu-lagu, nada-nada yang provokasi itu biasa. Itu di seluruh dunia juga begitu. Supporternya Real Madrid, supporternya Barcelona, supporternya Boca Junior, supporternya Manchester City. Kalau punya supporter Arsenal, Chelsea, semua sama. Itu normal. Yang saya puji adalah tidak ada pelemparan batu, tidak ada pelemparan bangku stadion, tidak ada pelemparan handphone, tidak ada pelemparan duit. Nggak ada, saudara. Suasananya, situasinya kondusif. Kemudian lagu kebangsaan Malaysia juga ketika dinyanyikan tidak ada lagi yang teriak bu, tidak ada, semua diam, respect, menghormati, berdiri, tidak ada teriakan-teriakan hinaan ketika lagu kebangsaan itu. Ya baguslah saudara-saudara, bagus itu, respect. Kemudian ada juga supporter Malaysia, ada beberapa sekitar 5 atau 6 orang lah, itu di salah satu sudut stadion juga mereka datang pakai jersey Malaysia juga biasa aja nonton. Ya ada pengawalnya lah, ada stewardnya ada, tetapi secara umum mereka tidak diganggu, mereka bisa nonton dengan tenang, duduk dengan nyaman, tidak ada yang menghina mereka, tidak ada yang mau memukul mereka. Ini menandakan bahwa sesuatu yang positif menurut saya, dan memang harus seperti itu. Sepak bola itu damai sajalah, apalagi kalian ini tetangga sesama muslim. Kalau kalian sesama muslim bertengkar, ya wajar kalau Israel mengobrak-abrik Palestina. Kayak begitu. Jadi ini sebuah pertanda yang menurut saya cukup bagus dan harus dilanjutkan, dilestarikan nanti ke depan di pertandingan level senior khususnya. Nah, bagaimana saudara-saudara? Bagi Malaysia ya tentu saja harus fokus lagi lah, refocusing, rebranding, membenahi skuadnya, karena nanti setelah ini akan ada kualifikasi Piala Asia 2026 ya, U23 saudara-saudara. Malaysia itu nanti akan kualifikasinya bersamaan dengan grupnya Thailand. Saya nggak tahu ya mainnya di Thailand apa di Malaysia ya, pokoknya itu grup Thailand, dan hanya ada satu juara grup yang akan lolos otomatis dan akan ada best runner up yang lolos. Jadi itu Malaysia harus memperbaikinya di situ gitu loh saudara-saudara. Memperbaikinya di situ. Hasil pertandingan melawan Filipina itu benar-benar harus dijadikan pelajaran, karena waktu itu Malaysia dominan sekali, mereka tidak bisa mencetak gol. Sementara Filipina itu melakukan counter attack dari sisi kanan pertahanan Malaysia, langsung gol, 2 gol. Itu harus dijadikan pelajaran. Kemudian ketika pertandingan melawan Indonesia itu juga harus dijadikan pelajaran juga. Bagaimana Malaysia tertekan saat seharusnya butuh kemenangan. Dan Nafuzi Zaim juga sudah mengatakan bahwa ini turnamen pertama dia, dan dia sebagai pelatih yang juga masih baru 6 bulan di Malaysia juga akan terus belajar, akan terus mencari pemain-pemain Malaysia yang terbaik di level 23 ini untuk dia panggil nanti ke pertandingan berikutnya. Itu yang harus diperbaiki. Di seksi tengah pemain Malaysia itu terlalu banyak berlama-lama dengan bola. Kemudian di sisi depan Fergus terlalu tergantung pada Fergus Terny. Ketika Fergus Terny dimatikan lawan, itu dia kesulitan untuk bergerak. Kemudian di belakang juga koordinasi, komunikasi pemain Malaysia itu terlalu kurang lah saudara-saudara. Terbukti menghadapi Brunei saja mereka bisa menderita 1 gol. Padahal Indonesia lawan Brunei clean sheet, Filipina lawan Brunei juga clean sheet. Jadi ada banyak pelajaran yang harus dilakukan Nafuzi Zaim sebelum kualifikasi Piala Asia U23. Nah, bagi Indonesia, saudara-saudara, bagi Indonesia, pertandingan yang sesungguhnya itu nanti baru akan dimulai di semifinal. Kita menunggu saja karena Indonesia itu akan melawan peringkat kedua grup B atau C, atau juara grup C. Ya, juara grup C itu bisa saja Thailand, saudara-saudara. Runner up-nya bisa Myanmar, bisa Kamboja. Yang jelas kita nggak lawan Vietnam. Vietnam nanti kemungkinan, Vietnam kan di grup B, saudara-saudara. Kecuali Vietnam menjadi runner up.
kecuali Vietnam menjadi runner up. Tetapi kalau Vietnam kemungkinan sih Vietnam juara grup. Jadi ini harus diperhatikan dengan seksama. Dan Gerard Van den Berg kemarin dalam sesi konferensi pers setelah pertandingan dia mengatakan dia belum sempat melihat pertandingan pertandingan Vietnam maupun Thailand secara utuh. Dia hanya melihat highlight-nya saja. Highlight-nya saja dia melihat dan dia berpendapat bahwa Thailand, kemudian Filipina, termasuk juga tim lainnya, termasuk juga Malaysia, Filipina, kemudian Kamboja, Myanmar, mana lagi ya, Timor Leste, semua itu dia bilang itu adalah tim yang bagus, tim yang berkompetisi, tim di sini adalah tim yang bagus, sehingga dia memastikan akan melakukan analisis dengan seksama, dengan benar-benar nanti pertandingan, semua pertandingan Thailand, semua pertandingan Vietnam, semua pertandingan calon lawan Indonesia di semifinal, saudara-saudara. Dia merasa itu perlu sekali untuk mempelajari itu. Bahkan dia berencana untuk datang langsung ke stadion untuk menyaksikan, untuk membuat analisis lah. Karena ya di sepak bola modern kita nggak bisa bermain dengan mata buta. Kita juga harus melihat kekurangan lawan itu seperti apa, kemampuan lawan di mana, titik lemah lawan di mana, itu menjadi prioritas Gerard Van den Berg setelah ini. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari kutub selatan sampai kutub utara. Semuanya sudah kita cakap, kita ulas, kita baca. Dan hari ini kita bicara tentang pertandingan Piala AFF U23, tentang tim nasional Malaysia U23 dan Indonesia U23 yang hanya mampu bermain imbang tanpa gol, seri 0-0, dan hasil seri itu sudah cukup membuat Indonesia lolos ke semifinal. Seperti yang saya bilang sebelumnya, cukup seri saja sudah cukup. Dan nggak perlu memforsir tenaga, nggak perlu memforsir pikiran apa segala macam, karena masih ada semifinal yang jauh lebih penting. Kalau Anda kehilangan pemain di pertandingan seperti ini kan nanti di semifinal tidak bisa bermain, kan rugi, cederakah, akumulasi kartu kah, itu kan rugi. Jadi dan ini yang terjadi, terlihat sekali ya, walaupun Indonesia mendominasi permainan, mendominasi lapangan, mendikte permainan, Malaysia tertekan, tetapi Indonesia tidak terlalu ngoyo, istilahnya bahasa Surinamenya itu tidak terlalu ngoyo. Tidak terlalu, bahkan instruksi Gerard Van den Berg di sesi konferensi pers yang saya juga hadir di situ mengatakan bahwa ya memang Kadek Arel itu yang mengatakan, ya Kadek Arel Piana itu mengatakan memang Coach Gerard itu memerintahkan kita untuk ball possession, untuk lebih mendelay bola, untuk tidak terburu-buru menyerang, untuk menguasai bola selama mungkin. Ya wajar saudara-saudara, karena kita kan cuma butuh hasil seri. Butuh hasil seri, ngapain juga butuh hasil seri kok agresif, kan nggak logis juga. Justru sebaliknya Malaysia yang butuh kemenangan, dan ternyata memang Malaysia kualitasnya tidak sebagus Indonesia, sehingga walaupun mereka harus menang loh saudara-saudara, Malaysia itu ternyata mereka tidak bisa mencetak gol, mereka justru tertekan. Mereka mencoba mengembangkan permainan khususnya di babak kedua dengan sejumlah serangan, baik serangan frontal maupun counter attack, tetapi juga tidak membuahkan hasil. Indonesia juga sebenarnya bisa mencetak gol. Ada dua serangan balik yang menurut saya seharusnya bisa jadi gol itu saudara-saudara. Jens Raven yang ya telat keputusan dia, kemudian Raihan Hanan ya yang terlambat memberi passing kepada Hoki Caraka, dia lebih senang menggiring bola. Itu adalah kesalahan fatal yang harus dievaluasi. Nanti di semifinal Indonesia menunggu hasil dari grup C dan grup B, saudara-saudara. Apakah kita akan bertemu Vietnam? Apakah kita akan bertemu Thailand? Apakah kita akan bertemu Myanmar? Apakah kita akan bertemu Kamboja? Itu nanti ditentukan di pertandingan terakhir. Tapi siapapun lawannya, saudara-saudara, lawannya ya tetap fokus dan jangan terlalu ya pokoknya ini hanya sebatas pertandingan persiapan untuk kualifikasi Piala Asia. Syukur bisa juara, kagak juga nggak apa-apa sih.
Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara, wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.